Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 11 yang akan mempresentasikan hasil implementasi kami untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi, di mana nantinya akan terdapat 4 subbab yang akan dijelaskan oleh setiap anggota kelompok dengan tema yang berbeda-beda. Anggota kelompok 11 yang pertama ada saya sendiri, Faidatun Nisafera Amanda, dengan 3 digit NIM terakhir 001. Di sini saya akan membahas image retrieval. Kemudian ada Vita Rahmada, 3 digit NIM terakhir 003, yang akan membahas speech recognition. Kemudian ada Misbahul Munir dengan 3 digit NIM terakhir 009 yang akan membahas chatbot yang ada dalam NLP. Dan yang terakhir Nila Mirnawati 3 digit NIM terakhir 027 yang akan membahas deteksi span tidak dalam NLP. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian yang telah saya dapatkan yaitu image retrieval, di mana judul paper yang saya buat yaitu implementasi content-based image retrieval untuk pencarian gambar bunga menggunakan Python. Teknologi image retrieval merupakan teknologi digital yang berkembang sangat pesat bagi para peneliti di bidang ilmu komputer dari kurun waktu yang sangat lama. Ini adalah sistem untuk mengambil gambar dari database. Content-based image retrieval merupakan salah satu metode pengolahan citra yang dikembangkan dari image retrieval untuk membantu dalam menemukan suatu citra secara cepat dari suatu database yang berukuran besar. Metode content-based image retrieval mencoba mengambil gambar yang relevan atau serupa dengan gambar yang sedang dicari dari database gambar. Pemanggilan citra berdasarkan konten dilakukan dengan cara mencocokkan fitur gambar yang dicari dengan fitur gambar yang ada di dalam database. Data yang digunakan adalah Flower Image Database yang ada di dalam website kaggle.com yang terdiri dari 733 gambar bunga dari 10 jenis bunga. Metodologi dalam paper ini yaitu menggunakan metode content-based image retrieval. Dimulai dengan melakukan ekstraksi karakteristik pada gambar di dalam database. Kemudian disimpan dalam vektor fitur, di mana terdapat 2 stack, yaitu stack offline stack dan online stack. Pada ekstraksi fitur semua gambar dalam database merupakan bagian dari offline stack, dan kemudian pada online stack melakukan ekstraksi fitur pada gambar yang dijadikan query. Kemudian dilakukan perbandingan kemiripan atau diukur jarak kesamaan antara vektor fitur yang tersimpan di dalam database dengan vektor fitur dari image query. Dalam proses pembandingan, kemiripan digunakan indeks untuk mengakses vektor fitur menjadi lebih efisien. Setelah dihitung jaraknya atau dihitung jarak kesamaannya, nantinya akan diperoleh 20 gambar yang memiliki tingkat kesamaan paling rendah. Tingkat kesamaan paling rendah di sini akan menunjukkan bahwa gambar memiliki kemiripan yang baik dengan gambar query-nya, atau gambar yang diperoleh serupa dengan gambar query atau gambar yang sedang dicari. Selanjutnya kita akan masuk ke codingannya. Di sini saya menggunakan Google Colabs untuk melakukan pengkodingan.
Yang pertama di sini kita melakukan pemanggilan atau mengimport drive karena database-nya di sini saya upload ke dalam Google Drive. Kemudian ekstraksi fitur dari database-nya atau ekstraksi gambar fitur database. Yang pertama yaitu bagian offline stage. Terdapat beberapa library yang perlu ditambahkan, yaitu TensorFlow Keras Preprocessing Import Image, TensorFlow Keras Application VGG16 Import VGG16 Preprocess Input, TensorFlow Keras Models Import Model, Padlib Import Pad, Pil Import Image US, Matplotlib Bitplot SPLT, dan NumPy SNP. Di sini kita buat kelas fitur extractor, yaitu struktur yang akan dibuat dari setiap ekstrak, di mana dev instantiate dev init atau dev instantiate ini akan membaca model yang memiliki fungsi ekstrak untuk mengambil gambar sebagai input dan mengembalikan fitur yang dalam peningkatan. Di sini kita akan menggunakan VGG16 sebagai arsitektur dan ImageNet untuk bobotnya. VGG16 adalah salah satu model terkenal dari input deep learning. Model ini mudah digunakan dan arsitektur model yang sederhana untuk dipahami. Kemudian kita sesuaikan model untuk mengembalikan fitur dari lapisan yang terhubung sepenuhnya. Baris ini mengartikan kita akan menghapus lapisan pengenalan akhir karena area pengenalan akan membatasinya. Kemudian kita bisa menggunakan final dari FC1 sebagai keluarannya. Kemudian kita ekstraksi fitur yang self image-nya. Yang pertama kita ubah ukuran gambarnya menjadi 224 kali 224 pixel. Kemudian konversi ruang warna gambar menjadi RGB. Dan format ulang gambarnya dengan convert pixel image ke NumPy array. Kemudian kita perluas sumbu barunya dengan menggunakan fungsi np-docsexpand. Sisipkan gambar untuk model VGG-nya dengan menggunakan preprocess input. Kemudian kita ekstraksi fiturnya dengan menggunakan fungsi .predict. Indeks 0 di sini menunjukkan untuk menghilangkan dimensi. Setelah itu kita return fitur dibagi np lina_lg.norm untuk melakukan normalisasi fiturnya. Sekarang kita masuk ke pemrosesan gambarnya. Name sama dengan main digunakan untuk membuat fitur check. Pertama, kita melakukan pemanggilan kelas fitur extraction yang diinisialisasi dengan V. Setelah itu kita iterasi melalui gambar. For image path inserted di sini digunakan agar dapat membaca gambar statik karena gambarnya berformat JPG. Di sini code-nya akan dirubah. Ini formatnya JPG. Kemudian kita ekstraksi fiturnya dengan menggunakan fungsi ekstrak
pada kelas fitur vektor yang kita buat sebelumnya. Sini kita dari pemanggilan gambar ImagePath akan dilakukan ekstraksi fiturnya. Kemudian kita simpan array NumPy dengan mengubah direktorinya ke dalam npa atau NumPy dengan menggunakan fungsi stem. Kita simpan hasil dari array NumPy dan perubahan format gambarnya tadi. Selanjutnya, kita masuk ke Stack Online. Yang pertama di sini dalam Stack Online kita panggil kelas fitur ekstraktornya. Kemudian kita buat features dengan fitur path inpath yang nantinya digunakan dalam perhitungan tingkat kemiripannya atau perbandingan kemiripan antara image query dengan gambar yang ada di dalam database. Yang pertama di sini kita melakukan import library, matplotlib, dan NumPy. Kemudian kita memasukkan gambar yang dijadikan query atau gambar yang nanti akan dicari. Di sini kita menggunakan image 30. Kemudian kita tampilkan gambar dari image 30 tersebut. Setelah itu kita ekstraksi fitur-fiturnya. Kita melakukan pemanggilan kelas fitur ekstraktor. Kemudian kita ekstrak fitur dari gambar query-nya dengan menggunakan fungsi v.extract image. Kemudian hitung kesamaan jarak antara gambar dengan menggunakan fungsi np.linealg.norm dengan mengurangi hasil vektor fitur dari gambar yang ada di database dikurangi dengan fitur ekstrak query-nya. Setelah itu kita tampilkan 20 gambar yang memiliki jarak terendah. Fungsi np.argsort di sini digunakan untuk memanggil gambar atau hanya 20 gambar dengan jarak terendah atau skor yang kecil. Kemudian kita visualisasi hasilnya. Di sini kita menggunakan fungsi plt.figure di mana size dari hasilnya nanti berukuran 8 kali 8 pixel. Kemudian rank di sini untuk menentukan jumlah yang akan ditampilkan dari hasilnya. Kemudian skor di sini adalah kesamaan atau perbandingan kesamaan antara gambar query dengan gambar yang ada di dalam database. Kemudian detailnya di sini nantinya adalah skor dari tingkat kesamaannya. Berikut adalah gambaran dari hasilnya. Nah, gambar pertama di sini yang paling besar merupakan gambar query. Dan gambar-gambar di bawahnya merupakan hasil dari pencarian yang mirip. Nah, di sini skornya menunjukkan 0,0, berarti gambar yang pertama di sini menunjukkan kemiripan yang sangat mirip atau 100% dengan gambar yang sedang dicari. Misalnya kita di sini kita ubah data atau gambar query-nya di sini misal 70. Kita jalankan.
Kita tunggu sebentar. Nah, di sini akan ditampilkan gambar-gambar yang memiliki kemiripan. Nah, semakin besar nilai skornya, menandakan bahwa gambar query-nya dengan hasilnya memiliki tingkat keakuratan yang kurang atau tidak sama. Misal kita coba ubah lagi menjadi 10. Kita jalankan. Nah, di sini nilai skornya kecil-kecil dan menunjukkan tingkat kemiripannya sangat mendekati dengan gambar query-nya. Berikut adalah implementasi dari content based image retrieval yang telah saya lakukan. Sekian dari saya pada subbab image retrieval. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Vita Rahmada dengan NIM 20551204003 dari kelompok 11. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS dari kelompok kami. Di sini saya memilih tema speech recognition dengan judul konversi teks ke suara dan sebaliknya dengan Python. Jadi, speech recognition itu merupakan suatu teknik yang memungkinkan sebuah mesin untuk menerima kata yang diucapkan. Kata yang diucapkan tersebut akan menghasilkan gelombang suara yang nantinya akan diubah menjadi kode tertentu yang kemudian disesuaikan dengan pola yang tersimpan dalam mesin tersebut. Sehingga hasil dari kata yang diucapkan tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk teks, dan sebaliknya, teks yang kita tuliskan juga dapat diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan suara. Teks yang diinputkan akan dikenali bahasanya sesuai dengan bahasa yang tersimpan dalam suatu perangkat dan diproses sehingga menghasilkan suara. Di sini kami membuat sebuah mesin dengan bahasa Python yang dapat mengkonversi suatu suara ke teks dan sebaliknya, yakni teks ke suara. Maksud dari konversi suara ke teks adalah sebuah mesin akan mengubah suara yang diinputkan oleh user menjadi file teks dengan format file txt. Sedangkan konversi teks ke suara ialah sebuah mesin yang akan mengubah teks menjadi suara. Teks yang diinputkan oleh user akan diproses menjadi audio yang kemudian disimpan dengan format file MP3. Untuk metodologi dari konversi teks ke suara dan sebaliknya menggunakan library yang ada pada Python, seperti Playzone untuk memutar suara yang telah dikonversi dari teks, lalu library GTTS atau Google Text to Speech yang digunakan untuk berinteraksi dengan API GTTS sehingga nantinya hasilnya dapat diubah dalam bentuk format file MP3. Kemudian ada library speech recognition yang digunakan untuk mengkonversi suara ke teks. Berikut ada alur dari konversi teks ke suara dan sebaliknya dengan menggunakan Python. Jadi, yang pertama yaitu user akan memasukkan pilihan yaitu ingin mengkonversi teks ke suara atau mengkonversi suara ke teks. Lalu yang kedua, pilihan tersebut akan diproses dan menghasilkan tampilan sesuai konversi yang diinginkan. Jadi di sini saya akan langsung ke codingannya. Nah, di sini yang pertama yaitu import library. Ada library
play sound, GTTS, speech recognition, dan OS. Yang kedua di sini membuat tampilan untuk input usernya. Jadi dia memilih yang mana. Di sini ada menu pilihannya, yaitu yang pertama konversi teks ke suara dan yang kedua konversi suara ke teks. Jadi untuk tampilan hasilnya seperti ini. Ada program speech recognition, keterangannya, lalu menu pilihannya. Nah, di sini user dapat memasukkan pilihannya. Jika user tidak memilih satu atau dua, maka akan muncul keterangan pilihan yang Anda masukkan tidak tersedia. Lalu jika misalnya di sini memilih satu, maka di sini ada fungsi, membuat fungsi yaitu suara teks. Ini nantinya jika user memilih pilihan satu, yaitu konversi teks ke suara, user harus memasukkan teksnya secara manual dengan format suara, kemudian buka kurung, titik dua, terus suaranya. Lalu di sini ada output sama dengan GTTS. Jadi ini itu untuk mengubah teks menjadi suara dengan menetapkan language-nya atau bahasanya sebagai bahasa Indonesia. Lalu hasilnya tersebut akan disimpan dengan nama hasil konversi teks suara MP3. Kemudian setelah disimpan, sistem akan otomatis memutar hasil konversi tersebut. Setelah diputar, nanti sistem akan menghapus file tersebut. Jadi, ketika user memilih pilihan ini kembali, dia dapat hasilnya akan disimpan kembali dalam nama hasil konversi teks suara. Gitu. Jadi di sini misalkan di sini memilih pilihan ke satu. Nah, di sini jika sudah memilih pilihan satu, di sini akan muncul satu. Lalu kan di sini disuruh menuliskan teks yang akan diubah menjadi suara. Jadi di sini di run. Halo, perkenalkan saya Vita Rahmada dari kelas Teknik Informatika A Angkatan 2020. Nah, nanti suaranya akan langsung muncul setelah kita menuliskan teksnya. Kemudian, jika user memilih pilihan kedua, yaitu konversi suara ke teks, di sini ada engine sama dengan SR Recognizer, kemudian mic, SR microphone. Lalu hasilnya akan disimpan berupa string karena kita mengubah dari suara menjadi teks. Lalu engine pause threshold sama dengan 3. Ini merupakan batas waktu setelah berbicara. Jadi nanti ketika user sudah mengucapkan kata yang ingin diubahnya menjadi teks, kemudian user tidak berbicara selama 3 detik, maka otomatis sistem akan menandai hal tersebut sebagai selesai. Jadi di sini ketika sudah menyala akan muncul tulisan silahkan mulai, suara Anda sedang direkam. Kemudian hasil rekaman tersebut disimpan dan jika user tadi, seperti yang saya katakan tadi, jika tidak berbicara selama 3 detik, maka akan ditandai dengan tulisan selesai. Lalu hasil rekaman tadi akan dideteksi dengan di sini saya menetapkan sebagai bahasa Indonesia. Jadi ketika suaranya kita tidak mengucapkan apapun, maka akan muncul tulisan maaf suara Anda tidak dapat dideteksi oleh sistem. Silahkan coba lagi. Lalu hasil teks tersebut akan disimpan dalam hasil konversi suara ke teks TXT. Nah, di sini saya akan mencoba pilihan yang kedua. Jadi setelah ada tulisan ini, saya akan mengucapkan kata yang akan diubah menjadi teks. Halo, selamat pagi. Senang bertemu dengan Anda. Nah, di sini muncul kata tulisan yang sudah
saya ucapkan tadi, yaitu halo selamat pagi, senang bertemu dengan Anda. Nah, di sini ditampilkan hasil teksnya dan juga disimpan dalam bentuk hasil konversi suara ke teks TXT. Nah, ini akan muncul satu folder dengan sistemnya, dengan programnya. Nah, di sini filenya yaitu hasil konversi suara ke teks TXT. Nah, hasilnya sama dengan yang ditampilkan dalam program. Sekian penjelasan tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Mirnawati dengan NIM 2005-1204027 dari kelas TI 2020A. Saya akan menjelaskan proyek akhir dari mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi dengan judul Deteksi Spam Email menggunakan metode Naive Bayes Classifier. Yang pertama, abstrak. Email atau surat elektronik yang biasa disingkat surat E adalah sarana kirim-mengirim surat melalui jalur internet. Email spam merupakan email yang tidak diundang masuk ke dalam email kita. Jadi kita tidak mengetahui siapa pengirim email tersebut. Nah, dalam proyek kali ini kita akan melakukan pendeteksian email spam menggunakan pemodelan machine learning menggunakan Python dan metode Naive Bayes Classifier. Tentunya pendahuluan, deteksi terhadap spam adalah termasuk dalam masalah klasifikasi pada Natural Language Processing atau biasa disebut NLP. Nah, NLP merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang berhubungan dengan interaksi antara komputer dan manusia menggunakan bahasa alami. NLP digunakan untuk mengukur sentimen dan menentukan bagian mana dari bahasa manusia yang penting. Spam biasa disebut sebagai unsolicited commercial email yang telah menyebabkan beberapa masalah komunikasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Banyak pengguna email yang merasa terganggu dengan adanya spam. Dampak buruk yang paling utama dari spam email adalah waktu yang percuma untuk menghapus spam. Nah, untuk mengatasi hal ini diperlukan suatu filter spam dengan algoritma tertentu yang dapat memisahkan antara spam email dengan non-spam email. Selanjutnya, metodologi. Metode yang digunakan adalah Naive Bayes. Naive Bayes merupakan suatu metode klasifikasi yang menggunakan perhitungan probabilitas teori Naive Bayes. Naive Bayes menghitung sekumpulan probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi dan kombinasi nilai dari dataset yang diberikan. Keuntungan menggunakan Naive Bayes hanya membutuhkan jumlah data pelatihan yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklasifikasian. Selanjutnya dataset adalah data yang telah diambil dari internet. Nah, saya mengambil dataset ini dari web Kaggle. Berikut adalah link datasetnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang programnya. Di sini yang pertama kita harus import library, import pandas SPD, import NumPy SPD, import matplotlib ASPLT, import seaborn SNS, dan import string. Selanjutnya adalah membaca dataset yang tersedia. Nah, kemudian melihat dataset yang ada. Lalu lihat data teratas, juga 5 data terbawah dari data yang dibaca tadi, dilanjutkan melihat jumlah data yang dimiliki. Jadi di dalam dataset ini memiliki 3.000 data. Sebelum melakukan pengecekan, missing value dilihat terlebih dahulu dengan fungsi email.info dari datasetnya. Berikut adalah output dari pengecekan missing value. Kemudian, pengecekan value dan duplikasi data. Data ini penting dikarenakan ketika dilakukan pemodelan akan mengganggu hasil dari pemodelan tersebut. Nah, di sini terdapat satu missing value pada data. Nah, akan dihapus data tersebut dengan fungsi email.drop. Nah, setelah missing value telah dibereskan, maka yang selanjutnya adalah melihat adanya data yang terduplikasi atau tidak. Output dari melihat data yang
duplikasi, yaitu ada duplikasi data sebanyak 127. Untuk mengatasi ini akan kita drop data tersebut dengan fungsi drop, lalu kita cek kembali apakah duplikasi data tersebut sudah terhapus atau belum. Nah, di sini bisa dapat dilihat duplikasi datanya sudah terhapus. Kemudian selanjutnya kita akan melihat jumlah data setelah dilakukan penjinakan missing value dan duplikasi data. Dengan perintah print jumlah data setelah menghilangkan duplikasi. Jadi jumlah data setelah menghilangkan duplikasi yaitu sebanyak 2.872. Selanjutnya kita harus mendownload stopword. Nah, stopword pada NLP ini digunakan untuk melihat kata-kata data yang biasanya tidak berguna. Lalu selanjutnya import library stopword. Nah, setelah diinstal, sekarang buat fungsi untuk membersihkan teks dan mengembalikan token. Lanjut, setelah itu splitting data. Selanjutnya adalah melakukan splitting data untuk digunakan dalam training dan tes pada pemodelan data. Di sini akan membagi menjadi 80% training dan 20% tes. Kemudian selanjutnya melakukan pemodelan machine learning menggunakan metode Naive Bayes Classifier. Pada pemodelan kali ini menggunakan Naive Bayes Classifier, yaitu salah satu pengklasifikan statistik di mana pengklasifikasi ini dapat memprediksi probabilitas keanggotaan kelas suatu data tuple yang akan masuk ke dalam kelas tertentu sesuai dengan perhitungan probabilitas. Dan selanjutnya prediksi model. Setelah melakukan training data, saatnya melihat prediksi data query dari model. Jadi dapat disimpulkan dari matriks ini, dari 486 data diprediksi bukan spam, dan ternyata memang bukan spam. Lalu sebanyak 3 data diprediksi merupakan spam, tetapi kenyataannya bukan spam. Sedangkan sebanyak 4 data diprediksi bukan spam, tetapi kenyataannya spam, dan sebanyak 82 data baik diprediksi maupun kenyataannya merupakan spam. Nah, dari permodelan didapatkan acquire score model sebesar 98,78%. Nah, berikut adalah penjelasan dari deteksi spam email menggunakan machine learning dengan metode Naive Bayes Classifier. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Misbahul Munir dengan NIM 2005-1204-009 akan menjelaskan mengenai chatbot menggunakan neural networks dan natural language processing di Python. Chatbot adalah program perangkat lunak komputer yang melakukan percakapan melalui metode auditory atau tekstual. Chatbot merupakan sebuah program komputer berbasis AI atau Artificial Intelligence, alias robot virtual yang dapat mensimulasikan percakapan layaknya manusia. Teknologi ini juga dikenal sebagai asisten digital yang dapat memahami serta memproses permintaan pengguna dan memberikan jawaban relevan dengan cepat. Chatbot menggunakan teknologi kecerdasan buatan dan bahasa pemrograman untuk memproses masukan dan responnya. Bab 1 atau pendahuluan. Chatting robot atau juga bisa disebut chatbot adalah salah satu kecanggihan teknologi chatting yang nantinya menggantikan suatu pekerjaan manusia. Dengan sistem kerja yang dilakukan oleh chatbot, nantinya manusia atau user akan dapat dengan mudah mencari sebuah informasi yang diinginkan. Chatbot sekarang ini sudah mulai banyak diterapkan di dunia artificial intelligence atau AI. Dalam proses pembuatan chatbot tentu ada teknologi pendukung. Beberapa di antaranya adalah machine learning, natural language processing atau NLP, dan natural language understanding atau NLU, serta machine reading comprehension atau MRC. Pada penelitian ini, kami menggunakan teknologi pendukung natural language processing atau NLP, yang merupakan kemampuan manusia seperti yang diucapkan dan ditulis disebut sebagai bahasa alami. NLP menggabungkan linguistik komputasi, pemodelan bahasa manusia berbasis aturan dengan model statistik.
machine learning atau pembelajaran mesin, dan deep learning atau pembelajaran mendalam. Yang kedua, di sini ada metodologi. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap penggabungan chatbot menggunakan algoritma machine learning, yaitu Artificial Neural Network atau ANN, dan pendekatan Natural Language Processing. Tahapan text preprocessing akan diolah menggunakan pendekatan Natural Language Processing, di mana hasilnya akan digunakan dalam proses pelatihan data menggunakan algoritma Artificial Neural Network untuk menghasilkan model chatbot. Selanjutnya yaitu kita masuk pada pembahasannya. Di sini saya akan menampilkan codingannya. Pertama, untuk menghasilkan chatbot, kita harus mengimport dua library, yaitu di sini ada library array dan long responsive untuk yang teks yang panjang. Di sini yang kedua kita harus mendefinisikan fungsi dari message probability, diantaranya yaitu user message, recognize word, single response, dan required word. Di sini selanjutnya kita juga harus menginputkan codingan untuk menghitung beberapa banyak kata yang ada di setiap pesan yang telah ditentukan. Berikut adalah codingannya. Dan selanjutnya kita juga harus memasukkan codingan yang fungsinya untuk menghitung persentase kata yang dikenali dalam pesan pengguna. Selanjutnya juga ada codingan untuk memeriksa apakah kata-kata yang diperlukan ada dalam string yang telah ditentukan. Dan selanjutnya, untuk pendefinisiannya, kita juga harus memiliki codingan yang nanti mendefinisikan kata-kata yang diperlukan atau berupa respon tunggal. Di sini ada juga untuk pendefinisian fungsi dari check all message atau seluruh pesannya. Di sini juga ada beberapa komponen-komponen yang harus kita masukkan. Berikut adalah codingan untuk menyederhanakan pembuatan respon atau menambahkan responnya. Di sini ada beberapa respon yang telah saya tambahkan, yaitu seperti untuk respon chatbot hello, kita dapat mengetik kita atau user pengguna bisa menyampaikan pesan seperti hello, hi, hey, sup atau heyo, nanti akan dibalas oleh chatbot hello. Sedangkan kita nanti kalau menginputkan atau mengirim pesan bye atau goodbye, nanti chatbot akan meresponnya dengan see you. Di sini itu untuk yang single response. Di sini ada required words, yaitu how untuk how are you doing. Nanti chatbot akan membalasnya dengan I'm doing fine and you, seperti itu. Nah, di sini untuk required word-nya how, nanti akan memunculkan bagaimana chatbot membalasnya. Dan di sini untuk selanjutnya, jika kita mengirim pesan thanks atau thank, nanti chatbot akan membalasnya atau meresponnya you're welcome. Dan jika kita mengirim I love code playlist dan required words-nya atau word yang dideteksi yaitu code playlist, nanti akan menampilkan thank you. Tapi jika kita hanya mengetik I love you, nanti hanya menampilkan tidak salah, tapi hanya kemiripan, tapi chatbot tidak bisa membalas responnya. Hanya saja membalas kata-katanya mirip, tapi tidak merespon sesuai yang telah ditentukan. Di sini ada juga long response. Dan untuk mendapatkan respon, kita menggunakan
fungsi berikut ini untuk mendapatkan respon dari chatbot, dan untuk menguji sistem respon kita juga ada sistem atau codingan yang ada di bawah ini. Nah, selanjutnya di sini ada codingan untuk long response. Di sini pertama-tama kita harus mengimport library random, dan dilanjutkan untuk respon yang kata dari respon eating tadi. Di sini ada I don't like eating anything because I am about obviously. Nah, di sini untuk jawabannya yang untuk eating tadi, dan respon to advice di sini ada if I were you, I would go to the internet and type exactly what you wrote there. Nah, di sini untuk mendefinisikan adnoun atau kata-kata yang tidak terdefinisi. Maka nanti botnya akan merespon could you please rehash that, atau juga bisa merespon sounds about right, katanya menampilkan apakah benar gitu. Dan what does that mean, apa artinya, seperti itu. Karena botnya tidak dapat mendeteksi kata tersebut, maka bot mengucapkan atau membalas responnya seperti ini. Selanjutnya di sini programnya sudah saya run. Kita dapat mengujinya di sini. Jika kita mengetik hi, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini chatbot akan membalasnya hello. Jika kita mengetik hello, jawabannya tetap hello, karena tadi sudah seperti yang saya jelaskan, jika kita mengetik hello, hi, hey, atau sup, atau heyo, maka bot atau chatting robotnya nanti akan membalas atau merespon hello. Apa yang terjadi jika kita mengirim pesan hi menggunakan bahasa Indonesia? Nah, could you please rephrase that? Nah, chatbot tidak dapat mendeteksi pesan kita dan tidak dapat membalas sesuai yang kita inginkan atau sesuai yang telah ditentukan tadi. Yang terdeteksi hanyalah kata-kata yang telah diketik di sini. Nah, jika kita mengetik thanks, maka di sini sesuai hasilnya tadi, chatbot akan membalasnya you're welcome. Nah, kita coba kata yang selanjutnya. Di sini ada thank tanpa S, jawabannya tetap sama, tetap terdeteksi di sini. Dan kita coba yang ini, how are you doing? How are you doing? Maka chatbot akan membalasnya I'm doing fine and you, karena di sini kata-kata yang dideteksinya yaitu kata how. Maka chatbot dapat membalasnya dengan fungsi yang telah ditentukan tadi. Selanjutnya di sini saya akan menginputkan kata I love you. Maka chatbot tidak dapat mendeteksi kode yang telah atau pesan yang telah kita kirimkan karena tidak sesuai dengan yang telah ditentukan tadi, maka tidak direspon oleh chatbot. Jika kita mengetik I love code please, nah chatbot akan membalas thank you di sini. Kita coba lagi kata-kata yang sekiranya tidak bisa direspon oleh chatbot. Di sini kita coba ketikkan halo. Maka chatbot seperti tadi akan memberikan pesan yang sekiranya membuat kita mengulangi pesan yang kita kirim karena chatbot tidak dapat mendeteksi atau tidak dapat merespon pesan yang kita kirim. Nah, kita coba satu lagi. Di sini kita mengirim kata goodbye.
maka chatbot akan membalasnya see you. Jadi sesuai yang telah dijelaskan atau yang telah dimasukkan di sini di codingannya, nanti chatbotnya juga akan merespon sesuai yang telah kita inputkan di sini. Sekian dari saya pembahasan mengenai chatbot menggunakan neural networks dan natural language processing di Python. Dan saya mewakili kelompok kami memohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah penjelasan. Semoga yang kami jelaskan dapat membantu dan bermanfaat bagi para penonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.